Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Apa kabarmu pada hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan biarlah hari ini juga menjadi hari yang berbahagia. Di hari weekend ini berkat Tuhan berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar tentang pentingnya berdoa. Berdoa dengan tekun, berdoa setiap hari. Bagaimana membangun semangat doa dalam kehidupan kita. Doa yang kita lakukan setiap hari. Dengan rutin kita mendisiplin diri kita di dalam berdoa. Kita perlu melakukan disiplin doa, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sangat baik sekali kita mendisiplin kita di dalam doa. Mendisiplin diri kita di dalam doa. Setiap hari. Sama seperti apa yang Yesus tanyakan kepada murid-muridnya. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam? Usahakan berikan dirimu minimal 1 jam. Minimal 1 jam untuk berdoa. Sangat penting. Doa yang rutin kita kerjakan, yang setiap hari kita kerjakan, akan membuat akses kepada Tuhan menjadi lebih mudah. Akses kepada Tuhan menjadi mudah. Tuhan dengan gampang kita dapat temui. Dengan gampang kita dapat temui. Di dalam Alkitab ada sebuah cerita di dalam Lukas pasal yang ke-18 tentang seorang janda yang bertemu, yang menemui seorang hakim. Dia mengetuk pintu rumahnya dan setiap hari dia memanggil hakim tersebut dan meminta hakim itu untuk menolong dia di dalam perkaranya. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudara bisa baca. Bahkan sampai ayat yang ke-7. Bagaimana janda ini setiap hari. Sehingga akhirnya apa yang dipikirkan hakim itu, apa yang dikatakannya. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Dan Yesus berkata di ayat 6, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Sekalipun aku tidak takut akan Tuhan, tetapi karena wanita ini menyusahkan aku. Apa yang dimaksud oleh hakim itu? Dan apa yang dimaksud oleh Tuhan? Yesaya pasal yang ke-62. Yesaya pasal yang ke-62 ayat 6 dan ayat 7 berkata, di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Saudara lihat apa yang dikatakan? Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan firman Tuhan juga mengatakan pengintai yang Tuhan telah tempatkan, mereka sepanjang hari, sepanjang malam tidak akan pernah berdiam diri. Tidak akan pernah berdiam diri. Tuhan menginginkan anak-anaknya untuk menaikkan doa siang dan malam. Membuat Tuhan tidak tenang. Membuat Tuhan tidak tenang. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Kita ingatkan Tuhan kepada Sion. Tuhan ingatlah kepada Sion. Ingatlah kepada kotamu, ingatlah kepada kami anak-anakmu, orang-orang pilihanmu, orang-orang percaya kepadamu. Ayat 7 berkata, janganlah biarkan dia tinggal tenang
sampai ia menegakkan Yerusalem, sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Jangan biarkan dia tinggal tenang sampai dia menegakkan Yerusalem. Apa itu Yerusalem? Kita, saudara. Sampai ia menegakkan Yerusalem, sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Sampai hidupmu dibuat menjadi kemasyhuran di bumi. Jangan buat Tuhan tinggal tenang. Jangan buat Tuhan tidur dan tidak melakukan apapun. Janda ini terus mengetuk pintu rumah hakim itu. Hakim yang lalim, yang berhak memutuskan apa saja yang dia mau. Tetapi karena janda ini terus mengetuk, hakim ini berkata, daripada aku susah hatiku dibuatnya, lebih baik aku memberikan jawaban kepada doanya. Lebih baik aku menemui dia dan memberikan jawaban kepadanya. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kuasa dan otoritas. Dia berkuasa atas setiap keputusannya. Dia bisa saja membuat keputusan apa yang dia mau. Dia bagaikan hakim yang lalim itu. Tetapi ketika engkau berseru memanggil dia, bernaikkan doa-doamu secara tidak jemu-jemu, engkau terus mengetuk pintunya. Tuhan, berkati aku. Tuhan, lawat hidupku. Jangan lupakan aku, Tuhan. Dengarkan doaku. Engkau puji dia, engkau agungkan dia, dan engkau menaikkan doa-doamu kepada dia. Ketika engkau sakit, kau terus mengetuk pintunya dan berkata, Tuhan, aku mohon sembuhkan aku. Ketika engkau punya kebutuhan apapun juga, engkau terus mengetuk pintu rumahnya dan berkata, Tuhan, jamah aku, Tuhan. Jamah aku, Tuhan. Jamah aku. Berkati aku, Tuhan. Berkati aku, Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Di dalam Amsal 18 ayat yang ke-10 dikatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ketika engkau berseru memanggil namanya, nama Tuhan adalah menara yang kuat, di mana engkau bisa berlindung di menara itu dan engkau diselamatkan. Tuhan akan menolong, menyertai orang-orang pilihannya yang siang malam berseru memanggil namanya. Pentingnya kita membangun kehidupan doa, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Penting sekali membangun kehidupan doa. Kemarin kita sudah dengar tentang Daniel. Bagaimana Daniel berdoa. Dia bergumul berdoa. Iblis menghalangi jawaban doanya. Tetapi dia terus berdoa. Dia terus berdoa dan dia terus berdoa. Sampai kelepasan terjadi kepadanya. Jawaban doanya sampai kepadanya. Hana, seorang wanita yang menginginkan seorang anak. Dia berdoa, Tuhan berikan aku seorang anak, berikan aku seorang anak, berikan aku Tuhan. Ada banyak orang-orang yang menjadi pendoa-pendoa. Mereka berdoa sampai mujizat terjadi. Jangan pernah berhenti berdoa. Orang yang berhenti berdoa adalah orang yang gagal. Tapi kalau engkau mau berhasil, engkau harus terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, dan terus berdoa. Maka engkau lihat mujizat akan terjadi dalam kehidupanmu. Haleluya. Haleluya. Engkau mengetuk pintu rumah Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Dan bagaikan hakim yang lalim, Tuhan membuka pintu rumahnya. Aku ini gak takut kepada siapapun juga. Tapi karena engkau menyusahkan aku dengan siang malam berseru, maka aku akan menolong engkau.
Engkau telah membuat aku tidak bisa tenang, maka aku akan menolong engkau. Haleluya. Mari gedur, gedur, gedur terus dan gedur terus. Jangan berhenti, berhenti dan berhenti. Sampai Tuhan menjadikan kau masyhur. Sampai Tuhan memulihkan keadaan keluargamu. Sampai Tuhan memberkati hidupmu. Sampai Tuhan melakukan sesuatu atas hidupmu dan keluargamu. Sampai Tuhan menyembuhkan kau. Terus mengetuk pintunya. Terus mengetuk pintunya. Firman Tuhan katakan, bukankah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Itu janji Tuhan. Jadi oleh sebab itu bersukacitalah pada hari ini. Ketika engkau terus berdoa dan berdoa dan berdoa, mujizat sedang menantikan engkau. Mujizat sedang menantikan engkau. Mujizat sedang ada di depan pintu rumahmu. Buka pintu rumahmu dan lihat mujizat Tuhan ada di depan pintu rumahmu. Mari teruslah berdoa. Keep praying until miracle happens. God bless you. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini, yang mengingatkan kami kepada seorang janda yang terus mengetuk pintu rumah hakim yang lalim itu. Sampai hakim itu membuka pintu rumahnya dan memenuhi keinginan wanita itu. Demikianlah kami harus terus menggedor pintu rumah Tuhan. Membuat Tuhan tidak tidur tenang, tidak tinggal tenang, dan menjawab doa-doa kami. Membuat kami masyhur, membuat Yerusalem diberkati. Hidup kami diberkati. Biarlah kami terus berdoa dan berdoa dan berdoa. Dan aku berdoa, biarlah setiap mujizat terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah berdoa. Roh Kudus melawat kehidupan mereka semua dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, pada malam ini Tuhan tolong, Tuhan sertai dan berkati. Dan biarlah mujizat mereka alami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, biarlah firman ini menguatkan saudara semua yang sedang menantikan jawaban dari Tuhan. Percayalah ketika engkau terus berdoa, engkau akan lihat mujizat terjadi. Jangan lupa untuk besok ke gereja. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Shalom. Stay safe. God bless you.